Tes, tes, tes. Halo Sobat Bangku Podcast. Kenalin, gue Mama Bear. Seseorang yang ingin sembuh agar tumbuh. Sebelumnya, gue mengisi podcast untuk diupload ke Spotify dan beberapa platform lainnya. Sekarang sedang mencoba untuk mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Berharap banyak sobat-sobat Bangku Podcast di sini yang butuh teman dan juga pendengar yang baik. Mari kita berteman supaya bisa duduk bareng-bareng, ketawain kesialan hidup, dan berproses sama-sama. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Kalian bahagia terus ya. Dan selamat mendengarkan. Jadi, kalian apa kabar? Sudah beres menata hatinya? Gak usah buru-buru lah. Gak ada yang harus ditargetkan juga kok. Namanya proses itu gak bisa kita paksa. Pelan-pelan aja ya. Udah makan? Makan dong. Ya tahu sih gue, makan itu penting. Tapi kan kadang kita suka ngelupain dan ngeremehin kan ya. Nanti kalau kalian gak makan, gak ada tenaga buat overthinking. Hayo, siapa yang susah kalau kayak gitu? Jadi, makan ya. Mau itu sesuap atau bahkan sepiring, ya gak apa-apa. Yang penting kan mulut kalian makan. Jadi ada tenaga untuk mengukir harapan. Di hari yang cukup menenangkan bagi yang merasa tenang ini, ada sebuah cerita yang masuk ke email Bangku Podcast. Sebuah cerita yang bakalan relate banget sama kehidupan gue pribadi atau mungkin sobat-sobat Bangku Podcast di luar sana. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita baca. Halo mama onlineku. Terima kasih sudah memilih untuk membaca email aku ini. Aku adalah perempuan yang dilahirkan sebagai anak kedua, alias anak tengah dari 3 bersaudara. Aku punya 1 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Sekarang hubunganku dengan orang tua sedang tidak baik-baik saja. Karena orang tuaku selalu membeda-bedakan kasih sayangnya. Aku selalu merasa kurang kasih sayang dan juga perhatian dari mereka. Tapi tidak seperti kakak dan juga adikku. Mereka mendapatkan kasih sayang yang melimpah dan juga banyak. Contohnya saja ketika adik ingin HP baru. Orang tuaku langsung membelikannya HP baru. Begitu juga kakak. Sedangkan aku mendapatkan lungsuran dari tanteku atau bahkan ayahku. Ada nih di mana momen kami terbiasa sarapan. Dan ibu menggorengkan telur ceplok untuk adik dan juga kakak. Sedangkan aku enggak. Kata ibu, telurnya tinggal 2. Kamu makan nasi gorengnya aja ya. Padahal aku mau banget loh itu telurnya. Aku suka banget telur ceplok. Emang gak boleh ya kalau aku makan yang enak sedikit? Atau setidaknya menuku dengan menu saudaraku sama lah. Dan itu tidak hanya sekali, Mam. Berkali-kali, berulang-ulang. Ada juga di mana saat aku sakit, aku hanya bisa terbaring, diam. Tapi gak ada 1 orang pun yang nanyain kabar aku, yang nanyain kenapa aku diam, kenapa aku baring aja. Gak ada yang nanyain, Mam. Sedih banget sih kalau diinget. Dan banyak lagi hal lainnya yang ngebuat aku udah gak betah banget rasanya tinggal di situ dan aku pengen banget cepet keluar dari rumah itu. Saat itu tuh aku cuma mikir gimana caranya biar cepet selesai sekolahku dan aku ingin kuliah di luar kota. Sekarang aku sudah lulus SMA dan juga kuliah di luar kota. Jauh dari mereka. Ya walaupun perjuanganku tuh gak gampang ya ngedapetin izin dari orang tuaku agar aku bisa kuliah di kota orang. Dan mereka juga sempat meragukan aku apakah aku akan bertahan atau aku akan berhasil di kota orang. Tapi dengan kegigihan dan bulatnya tekad yang aku punya,
Aku pun meyakinkan mereka karena aku juga mendapatkan beasiswa full. Awalnya aku pikir aku bakal bahagia dan senang jika tidak berada dekat mereka. Tapi terkadang ada rasa rindu juga sih, Mam. Walau memang kebanyakan yang aku rasakan itu ketidakadilan atau bahkan ketimpangan akan kasih sayang kedua orang tuaku. Cuma kalau disuruh untuk kembali, ya aku pun masih belum mau sih. Karena di sini juga aku sambil kerja. Orang tuaku sesekali saja mengirimkan uang. Karena juga terbentur dengan biaya kuliah kakak yang tidak sedikit dan kakak tidak dapat beasiswa. Jadi lagi-lagi aku harus mengalah. Alhamdulillahnya sih aku mendapatkan kerja yang cukup bagus dengan gaji yang lumayan. Dan aku sudah bekerja selama 2 tahun. Selama itu pula aku tidak pulang ke rumah. Aku hanya ingin fokus akan karir dan juga pendidikanku. Aku ingin membuktikan pada orang tuaku bahwa aku mampu dan aku bisa sukses di kota ini. Sebenarnya sih salah nggak sih, Mam, kalau aku seperti ini? Kadang dulu tuh aku juga hanya bisa nangis di malam hari tanpa suara. Karena saat itu juga aku masih tidur dengan kakak kan. Iya, privasi aja aku nggak dapet. Seenggak enak ini kah rasanya jadi anak tengah? Aduh, rasanya pengen dipeluk, Mam. Aku nggak punya temen yang begitu deket, apalagi sahabat. Makanya kadang suka nggak tahu harus cerita ke siapa. Kadang bisa sampai stres gitu mikirinnya, dan akhirnya termakan dengan asumsi-asumsi sendiri. Capek sih. Tapi dengan beriringannya ketika ini aku buat, aku ngerasa sedikit lega sih, Mam. Ada rasa beban yang terangkat walaupun cuma sedikit, tapi aku ngerasa ringan. Makasih ya, Mam, semoga dibacain. Sukses selalu ya. Oke, hai. Untuk kamu adik manis yang super cute dan cantik, 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 cantik. Wah, sebelumnya selamat ya atas diterimanya kamu di universitas yang kamu mau dengan full beasiswa pula. Wow, pinter banget nih, pasti kamu jenius ya. Terima kasih juga ya sudah mempercayakan saya sebagai pendengar kisah kamu yang menakjubkan ini. Dan jangan lupa juga terima kasih buat dirimu sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Ngomong-ngomong, saya juga anak tengah loh. Dan saya tuh sambil ngebaca email kamu tuh saya ngerasa dan saya paham banget bagaimana rasanya. Dan mungkin juga sobat-sobat bangku podcast di luar sana juga bisa ngerasain hal yang sama. Tapi tenang aja, nggak sedikit kok dari kita si anak tengah yang sukses. Walau mereka sudah menelan pil kehidupan yang super duper pahit. Dan gue yakin kamu juga bakalan ada di titik itu. Tahu nggak sih, perasaan yang kamu alamin itu, rasa terasingkan dan diabaikan itu adalah perasaan yang wajar dan kamu tidak perlu menanyakan apakah itu salah atau tidak. Kamu tidak perlu validasi karena sudah tentu itu tidak salah. Dulu saat saya berada di usia kamu, saya sangat mengutamakan keegoisan saya loh. Di usia kamu tuh saya memang benar-benar mementingkan kebahagiaan saya, mementingkan bahwa I have to go to this hell gitu kan. Saya tuh punya pikirannya, wah ya udah gue harus cepet-cepet keluar dari neraka ini gitu kan. Pengennya tuh bawaannya tuh pengen cepet-cepet lulus kuliah, lulus sekolah, biar bisa kuliah jauh dari rumah, terus kerja, ya pokoknya gitulah sama seperti kamu perasaannya. Nah, seiring sejalannya waktu, selama 10 tahun saya melanglang buana, 10 tahun itu juga sih hubungan saya dengan ibu saya tidak baik. Dikatakan tidak baik tidak juga ya. Kadang baik, kadang enggak, kadang akur, tapi seringnya berantem gitu. Karena saat itu saya mengutamakan ego saya dan saya berpikir bahwa saya pengen loh mendapatkan hak saya yang selama ini gak pernah saya dapat gitu loh.
Saya selalu ngerasa tuh ini nggak adil banget buat saya dan tolong dong saya tuh di ngertiin sedikit aja gitu. Sampai ada deh di mana saya ngerasa lelah banget dengan pelarian saya setelah 10 tahun itu. Saya juga capek dengan sifat pengecut saya yang selalu bersembunyi dan selalu merasa ingin dibahagiakan. Saya memang bisa mencukupi kehidupan saya. Saya kerja dengan gaji yang lumayan, bisa pergi jalan-jalan, beli apapun yang saya suka, tapi ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kosong di dalam hati saya, hingga akhirnya dengan segala perdebatan panjang saya dengan diri saya, akhirnya saya menurunkan ego saya. Secara perlahan saya mencoba menjahit kembali hal-hal yang sudah rusak, hal-hal yang sudah putus. Dan saya mencoba untuk berhenti tidak lagi menanyakan segala hal yang berawalkan kenapa. Dan saya mulai untuk mencoba menerima. Saya memutuskan untuk menerima segala hal yang sudah terjadi dan mencoba membicarakannya dengan ibu saya secara perlahan juga. Jadi ada momen dimana gue ngerasa udah empet banget gini kan. Ngerasa gue nih pengen loh kayak orang-orang. Hubungannya dengan ibu tuh baik, ketawa hahi, posting sana sini, pergi jalan sana sini, curhat ini itu gitu kan. Tapi kenapa gue gak bisa seperti itu dengan ibu gue? Nah atas dorongan keinginan itu juga sih yang akhirnya ngenurunin ego gue gitu kan. Gue mencoba untuk berbicara dari hati ke hati dengan beliau, dengan ibu saya tentunya. Sampai pada akhirnya banyak banget fakta yang gak pernah saya sangka-sangka terungkap di pembicaraan itu. Pokoknya inti dari pembicaraan itu adalah bahwa ibu saya juga merasakan hal yang sama. Dia hampa. Dia juga merasa kosong karena tidak ada saya di rumah, tidak ada saya di dekatnya. Dan saya pikir mungkin sekarang keluarga kamu juga merasakan seperti itu. Ya memang sih kamu masih 2 tahun ya, beda dengan saya yang 10 tahun. Tapi saya juga tidak akan menjudge kamu salah karena memang ini bukan salah. Kita anak punya hak juga untuk bahagia. Jadi untuk kamu adik manis yang akan tumbuh, ya nggak apa-apa kalau kamu mau merasakan bahagiamu dulu. Kita emang perlu loh bahagia supaya bisa menyebarkan kebahagiaan pada sekitar kita. Jadi kalau kamu mau menularkan kebahagiaan kamu harus bahagia dulu. Itu yang paling penting. Dan dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kita nggak bahagia ya bawaannya juga pasti sedih terus kan. Dan itu bakalan juga ngefek ke sekitar kita. Gak apa-apa. Take your time. Sebanyak apapun yang kamu mau. Ambil waktumu, pahami segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau bisa, tetaplah berhubungan baik. Kalaupun dengan gak semua anggota keluargamu, ya setidaknya salah satu dari anggota keluarga kamu yang kamu nyamanin dan kamu percayain. Setidaknya tuh keluargamu tuh tahu bahwa kamu baik-baik aja, kamu sehat, dan kamu bahagia tentunya. Suatu saat jika semesta mengizinkan, ketika kamu sudah merasa cukup dengan kebahagiaanmu sendiri, kamu bakal tahu dan sadar dengan sendirinya betapa pentingnya mereka dalam hidupmu. Kita, anak tengah ini akan selalu merasa diperlakukan tidak adil, walau mungkin sebenarnya kenyataannya tuh enggak. Dari apa yang sudah saya tangkap ya, dari pengalaman yang sudah saya laluin, bahwa kenapa kita selalu ngerasa diabaikan dan diasingkan, terus saat sakit gak ada yang peduli. Karena menurut orang tua kita itu anak ajaib. Anak yang gak neko-neko, anak yang mandiri, kuat. Jadi apapun yang kita hadapin,
Orang tua tuh taunya kita sanggup gitu. Orang tua tuh taunya kita mampu. Kita bisa berdiri sendiri, kita bisa kuat, kita bisa mandiri. Dibanding dengan kakak dan juga adik kita. Memang sih sebenarnya itu salah. Orang tua tuh selalu terlena akan ketangguhan si anak tengah gitu ya. Sampai lupa kalau anak tengah juga punya perasaan. Punya hati yang ingin dimengerti. Punya kepala yang selalu ingin dielus. Punya punya pengen ditanya kenapa, terus kamu mau makan apa. Tapi orang tua lupa, Dek. Nah, gimana caranya biar mereka nggak lupa? Iya, betul. Kita yang harus mengingatkan dengan cara yang baik dan pelan-pelan tentunya. Jadi sekarang ambil waktumu sebanyak mungkin dan mencoba untuk menerima apapun yang sudah menjadi garis takdir hidupmu. Percayalah, penerimaan yang kita lakukan akan membawa dampak yang jauh lebih besar dan dia akan membawa keajaiban yang gak pernah kita sangka dan gak akan pernah kita bayangin sebelumnya. So, enjoy your life. Start to accept whatever that shit done to you. And slowly, your true happiness will come to you with a magical way. Trust me. Gue percaya, Dek. Gue percaya lu bisa. Gak apa-apa sekarang kamu nikmatin aja hidupmu ya. Sukses dengan kerjaanmu, lancar dengan kuliahmu. Bahagiakan dirimu. Sampai jumpa di titik selanjutnya. I love you. Bye.